saya Hernandez, kelas RB2, NIM 219221-026. Di sini saya akan memaparkan materi ekonomi mikro dengan judul penentuan upah pasar tenaga kerja. Upah dalam pengertian teori ekonomi yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Pembayaran pada tenaga kerja dibedakan dalam dua pengertian yaitu gaji dan upah. Di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, perbedaan di antara upah uang dan upah real. Yang kedua, peranan produktivitas di dalam menentukan upah real dan faktor-faktor yang menentukan produktivitas. Yang ketiga, penentuan tingkat upah di dalam berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Yang keempat, faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya perbedaan upah di antara berbagai golongan tenaga kerja. Saya akan membahas pokok pembahasan pertama yaitu upah uang dan upah real. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran kepada pekerja atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Pokok pembahasan kedua yaitu hubungan antara produktivitas dan upah. Upah real yang diterima tenaga kerja terutama tergantung kepada produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Di negara-negara maju menunjukkan bahwa terdapat perkaitan yang erat antara kenaikan upah real tenaga kerja dengan kenaikan produktivitas mereka. Sumber-sumber produktivitas. Produktivitas didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Kemajuan teknologi memproduksi. Seumpamanya kalau saja pada zaman dulu memproduksi mungkin sesuatu alat atau bahan makanan dari alat yang seadanya, namun di zaman yang sekarang ini sudah ada alat yang lebih canggih atau alat yang lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, perbaikan sifat-sifat tenaga kerja. Yang ketiga, perbaikan dalam organisasi, perusahaan, dan masyarakat. Mungkin yang dimaksud di sini perbaikan dalam organisasi, perusahaan, dan masyarakat yaitu mungkin cara mengelola suatu usaha. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Bagian A, persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja. Dalam pasar ini sifat-sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan sifat-sifat permintaan dan penawaran di pasar barang. Artinya, semakin tinggi atau semakin rendah upah tenaga kerja, semakin sedikit atau semakin banyak permintaan di atas tenaga kerja. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Bagian B, pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar, sedangkan penjual jumlahnya banyak. Pasar tenaga kerja seperti ini bersifat monopoli di pihak perusahaan. Untuk menentukan keadaan di mana terjadi keseimbangan penggunaan tenaga kerja tercapai, syaratnya adalah
MCL sama dengan MRP. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Bagian C, pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli. Pihak pekerja dibedakan kepada 3 keadaan, yaitu yang pertama, menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Bagian D, pasar monopoli di kedua belah pihak atau monopoli bilateral. Dalam pasar monopsoni, upah adalah lebih rendah di pasar persaingan sempurna. Sementara di mana pekerja mempunyai kekuasaan monopoli, upah adalah lebih tinggi dari pasar persaingan sempurna. Maka dalam pasar monopoli bilateral, yaitu di dalam pasar tenaga kerja di mana tenaga kerja bersatu dalam satu serikat buruh, dan di dalam pasar tenaga kerja di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja. Penentuan upahnya adalah berdasarkan perundingan dari kedua belah pihak. Pihak yang lebih akurat akan menentukan tingkat upah yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi atau menimbulkan perbedaan upah. Faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan di antara berbagai golongan pekerja adalah: yang pertama, perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Yang keempat, terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Dan yang kelima sekaligus yang terakhir adalah ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Terima kasih. Demikianlah materi ini saya